wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masuk di dalam adab yang keenam. Yang terakhir kita bicara adab pertama, kedua, ketiga, sampai kelima mengenai tentang Jumat dan berkaitan dengan sholat Kemudian wa idza jitama'an nas. Ini adab yang keenam sekarang. Jika manusia berkumpul, fala tatakhatta riqabahum, maka jangan menembus atau melewati. Jangan menembus atau melewati, melangkah pundak-pundak mereka. Jadi kalau kita misalnya kita lihat ada yang kosong, maka tetap tunduk kepala kita, tunduk badan kita, jangan sampai melewati atau melangkahi kaki kita di atas pundak mereka. Itu ada wa'id syadid, ada ancaman yang keras. Bagaimana disebutkan dalam suatu hadis, la an yakuna rajulu ramadan. Tuh. Biar betul-betul menjadi seorang itu abu. Abu api yang sudah terbakar, atau sampah yang terbakar jadi abu. Tadruhur riyah. Dihembuskan dia oleh angin-angin. Akhirnya maksudnya apa? Udah nggak ada nilainya itu. Udah jadi abu, terus dihembus itu khairun lahu, lebih baik untuknya min an yamurra baina yadil musalli, ketimbang dia melangkahi pundak di dalam sholat pundak orang lagi duduk dilangkahi sama dia. Paham ya? Wala tamurra baina aydihim, la tatakhatta riqabahum, la tatakhatta riqabahum wa la yatamurra baina aydihim, dan jangan melewati di hadapan mereka itu, di depan mereka. Wajlis biqurbi haitin. Kalau kamu sendiri hendak duduk di dekat haid, jidar, dekat dinding, dekat tembok, bagusnya begitu. Jadi orang nggak lalu lalang. Au ustuanah, atau pondasi tiang, ustuanah amud, tiang. Di belakangnya udah. Jadi orang nggak lalu lalang lagi. Hatta la yamurra baina yadik, sehingga agar hatta li ta'lil aikai, agar tidak melewati seorang di hadapanmu, baina yadik ay amamak. Wala taqut hatta tusalli tahiyah. Nah, ini penting nih pembahasannya. Jangan kamu duduk sehingga kamu mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Udah masuk posisi imam sudah beranjak untuk naik khutbah. Maka jangan kaulah duduk, melainkan kau sholat tahiyatul masjid. Nah, Imam Khatib Syarbini katakan tahiyatul masjid ini nanti bisa kamu niatkan pula dengan qobliyah. Qobliyah tapi takhfif, nggak boleh lebih dari 2, cukup 2 rakaat. Iya, cukup 2 rakaat. Wala taqut hatta tusalli tahiyah. Kalau memang khatib sudah mulai beranjak, udah naik untuk tapi kalau posisinya masih luas, hasan. Nah, bagusnya apa ngerjain sholat tahiyah itu? Antusalliya 4 rakaat. Nah, berarti kan di sini menunjukkan belum masuk waktu Jumat ini. Iya kan? Kamu datang kan dari waktu pertama. Waktu pertama yang dikatakan garraba badanah, garraba baqarah, garraba kabshan, garraba dujaja, garraba baydah, telur. Jadi kamu datang sebelum masuk ke azan Jumat, azan zuhur. Kerjain tahiyatul masjid di situ. Nah, kata Imam Ghazali arahannya ini. Tusalliya 4 rakaat. Engkau kerjakan
4 rakaat. Tapi ingat, dalam tahiyatul masjid sunnahnya 1 salam. Jadi 4 rakaat itu dengan 1 salam. Mau ngerjakan 100 boleh, 1 salam tapi. Paham? Tahiyatul masjid nggak boleh berulang-ulang, melainkan ketika kita keluar, masuk, baru itu sunnah. Tapi kalau di dalam masjid, udah cukup. Kita ngerjakan 1 kerjaan, tahiyat masjid saja. Nah, kerjaan 1 masjid itu berapa bilangannya? Nggak terhitung. Boleh 2, boleh 4, yang pasti 1 salam. Ibu? Kamu? Nah, 1. Mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, mau 100, mau 1000. Yang pasti 1, itu tahiyatul masjid. Dan nggak boleh pengulangan. Setelah salam, pengen sholat lagi tahiyatul masjid, nggak boleh. Melainkan kalau dia udah keluar dan masuk lagi. Nah, ngerjain 4 rakaat berarti dengan 1. Nah, apa yang dibaca? Taqra fi kulli raka'ah ba'dal Fatihah suratul Ikhlas 50 marrah. Keburu kalau datang jam 10. Jam 11? Keburu gak jam 11? Belum dicoba. Ya, dicoba. Jam 11 kerjakan ini. Usolli tahiyatul masjid. Udah 4 rakaat. Ada rakaat kan sunnah hukumnya. Wa ada rakaati wasti. Wa ada rakaah. Sunnah hukumnya menyebutin. Duna idhafatin lidzil jalali wa ada rakaati wastiqbali. Sunnah hukumnya. Udah Allah usolli tahiyatul masjid. Cukup. Ngerjain 4. Setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Sebanyak berapa? 50. 50 marrah. Udah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat baru tasyahud, langsung salam. Fafil khabar anna man fa'ala dzalika, dalam suatu hadis nih yang diamalkan oleh Imam Ghazali nih, dan diamalkan memang di Tarim, ulama Tarim banyak amalkan, termasuk guru kita Al Habib Salim Syatri selalu ngamalkan ini. Ya. Setiap 1 rakaat baca 50. Rakaat kedua begitu, rakaat ketiga begitu, rakaat keempat begitu. Setelah Fatihah iya. Terus kalau lupa ingetin aja begitu. Ini kan tangannya jalan. Mentok semua 30. Atau pakai yang tasbih. Tasbih digital. Udah 50, berarti 4 rakaat berapa itu? 200. Subhanallah. Udah nggak ada doa di situ. Nah, ada khobarnya apa? Anna man fa'ala dzalik. Siapa orang yang mengerjakan demikian? Lam yamut, tidaklah dia mati atau meninggal hatta yara maq'adahu minal jannah. Melainkan dia melihat kedudukan dia di surganya Allah. Sebelum meninggal Allah perlihatkan. Dia bisa melihat au yura, atau dia diliatin. Artinya dia bisa melihat atau nggak bisa melihat, dia diliatin oleh malaikat. Nih kedudukan kamu di surga. Tuh yang mengamalkan sebelum Jumat 4 rakaat niat tahiyatul masjid, setiap 1 rakaat setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Wala tatrukit tahiyya wa in kana al-imam yakhthub. Nah, ini penting. Dan jangan kamu tinggalkan tahiyatul masjid. Tadi itu yang saya sampaikan. Sekalipun imam sedang kita datang posisinya. Nah, tapi hendak jangan 4 rakaat. Apalagi baca surah Al-Ikhlas 50. Cukup 2 rakaat. Imam Khatib Syarbini katakan mundarijah boleh diniatkan, diselipkan di situ dengan niat qobliyah Jumat. Usolli tahiyatul masjid wa qabliyatul Jumat. Baik. Man, yuadzin.
Ayo qif awalan. Qif awalan. Wala tatrukit tahiyyah, dan jangan kamu tinggalkan tahiyatul mas. Wa in kanal imam yakhthub, sekalipun imam sedang berkhutbah. Nah, di sini ada penjelasan. Bagus sekali dan penting untuk bisa kita pahami di dalam masalah ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab syarah beliau Barakil Ubudiyah. Karena ada dua nih syarah. Pertama Barakil Ubudiyah, yang kedua Al-Kifayah. Itu kifayah luar biasa juga. Bicara panjang lebar tentang syarah berkaitan dengan fiqih, masail daqiqah, masalah-masalah yang pelik bicara di situ. Karena pengarangnya faqih. Tuh, ya. Al-Kifayah. Al-Faqihi. Faqih dan Nahwi. Itu Al-Kifayah. Beliau punya syarah tentang syuzuruz zahab. Apa qatrun nada, lupa satu. Itu bagus sekali. Banyak penjelasan faedah yang bisa kita dapetin. Nah, beliau itu menyebutkan di sini. Lakin alika hina idzi bitakhfif. Akan tapi hendaklah kamu ketika mengerjakan tahiyatul masjid dalam posisi imam khutbah tersebut, hendaklah dengan sedikit, jangan panjang tahiyatnya. Ya, kan tahiyat boleh tadi yang saya sampaikan, boleh 4, boleh 6, boleh 10, boleh 100, boleh 1000. Yang penting satu salam. Kerjakan bitakhfif. Dengan sedikit, kerjakan paling sedikit 2 rakaat, cukup itu 2 rakaat saja. Lagi ngerjain tahiyatul masjid, imam sedang khutbah. Ai bitarki tatwil urfan wa qila bil iktisar 'ala al wajibat. Wala yazid hina idzin 'ala rak'atain. Tidak boleh menambahi atau melebihi dari 2 rakaat. Fa inna dzalika la yajuz. Maka yang demikian itu tidak boleh melebihi dari 2 rakaat karena kita langsung dengerin khutbah. Kama la tubah li ahadin al hadirin salatun ghaira tahiyatin ba'da julusi khatib. Lihat. Sebagaimana, nah ini menurut Imam Romli, menurut Syekh Ibnu Hajar nih, nggak boleh kita mengerjakan salat apapun ketika khatib sudah duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kan ya? Lalu adzan kedua. Nah, datang nih orang. Jangan ngerjain apapun. Hanya ngerjain tahiyatul masjid doang. Dengar gak? Hanya ngerjain. Itu menurut Imam Romli dan Ibnu Hajar. Adapun Khatib Syarbini katakan boleh kita niatin di situ dengan qobliyah Jumat. Paham? Nggak. Kama la tubahu li ahadi minal hadirin salatun ghairu tahiyatin ba'da julusi khatibin. Wa in lam yasma'il khatiba. Sekalipun dia tidak mendengar, dia kejauhan tuh dilihat. Adib jadi khatib. Kejauhan tuh. Adib udah duduk. Nah kita mau apa? Kita udah sampai di masjid. Kita udah sampai di masjid. Jangan ngerjakan apapun melainkan tahiyatul masjid. Dan tidak boleh melebihi dari 2 rakaat. Walau dakhala al-masjida fi akhiril khutbati, kalau dia masuk di penghujung khutbah kedua. Khatib udah berada di penghujung khutbah, dikit lagi selesai doa langsung iqamat ngerjain Jumat. Nah gimana itu? Ngerjain tahiyatul masjid gak? Fa'in ghalaba ala dhannihi annahu in shalla rak'atin khafifatin fatathu takbiratul ihram al imam. Kalau dia mengerjakan 2 rakaat itu sekalipun dengan cepat-cepat, artinya yang diwajibin aja dikerjain. Allahu Akbar, Fatihah, ruku tumanina doang, nggak baca subhanarabbil azim wa bihamdi. I'tidal tumanina doang, nggak baca rabbana lakal. Yang wajib aja udah ngerjain 2. Kalau sangkaan kuat, dia punya sangkaan, kalaupun begitu, tetap begitu, aneh bakal luput takbir ihram bersama imam dalam Jumat. Kalau aneh ngerjain kayak begitu, sekalipun, aneh bakal luput. Nah, apa yang dilakukan? Ngerjain tahiyatul masjid atau tidak? Paham tuh surahnya? Ya, ini fikih butuhkan surah, gambaran. Udah paham kan? Ketika datang,
didapatkan si adib ini khotib sudah berada di penghujung khutbah kedua, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min. Ya kan? Udah terakhir, udah doa begitu. Nah, kita mau tahlil masjid. Sangkaan kuat gimana nih? Oh, kalau ana ngerjakan tahlil masjid bakal luput takbiratul ihram bersama imam. Nah, kalau begitu gimana? Lam tundab lahut tahiyatu. Maka tahiyatul masjidnya jadi nggak sunnah. Tidak sunnah untuknya mengerjakan tahiyatul masjid. Bal yaqifu, tapi gimana? Berdiri aja udah. Udah tunggu, udah berdiri doang sudah. Jangan kalau duduk makruh. Kalau duduk mah, karena dia datang ke masjid tiba-tiba berdiri aja sudah. Jangan duduk, berdiri. Oh, dikit lagi selesai khutbah kedua. Selesai khutbah kedua langsung iqamah. Kan begitu. Oh, udah berdiri aja sudah. Hatta tuqamas sholatu, sampai sholat ditegakkan. Sampai iqamatus sholat. Wala yaqudu, dan jangan diam duduk. Li'alla yakuna jalisan fil masjid qabla tahiyah. Makruh. Agar dia tidak duduk sebelum tahiyatul masjid. Ya kan? Di dalam kan makruh. Kita kucuk-kucuk datang dari luar langsung duduk. Tanpa kita hormati masjid dengan tahiyatul. Paham ya? Besok saya tanya. Pengulangan. Wa minas sunnati, dan dari hal yang disunnahkan pada hari Jumat antuqra fi 4 rakaat. Nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.